Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami dari UIN Cyber Syah Nurjati, Cirebon, yang beralamat Jalan Perjuangan Bypass Sunyaragi, tahun akademik 2023-2024, atas nama Halim Nur Rahman, NIM 22811312447 dari kelas A25, dengan mengambil hari ini adalah mata kuliah PAI Literasi Digital Kitab Kuning semester 4 A25 dari kelas A25. Kita sekarang adalah ujian semester dengan dosen untuk kita mempelajari tentang soal yang pertama, apa menjadi tujuan dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Yang kedua, apa itu Kitab Kuning dan bagaimana sejarah perkembangannya. Yang nomor 3, dalam belajar mengkaji terdapat dari 5 tingkatan, yaitu lafadz, makna, murad, arti, dan bukti. Jelaskan kelima tingkatan tersebut. Yang nomor 4, apa itu rukun iman dan rukun Islam dan apa katanya dengan peradaban manusia. Jelaskan. Ya, mari kita jawab satu persatu dari soal yang telah diberikan. Yang nomor 1, apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimana sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Literasi digital kitab kuning. Kita bahas pengertiannya dulu. Dari pengertian literasi digital kitab kuning, literasi digital kitab kuning mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menggunakan kitab kuning, kitab-kitab klasik dalam tradisi Islam yang umumnya berbahasa Arab. Melalui media digital ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membaca, mempelajari, serta mengkaji kitab kuning secara efektif. Nah, sejarah dari kitab kuning. Sejarah kitab kuning merupakan kitab-kitab klasik dalam tradisi Islam yang menjadi rujukan utama dalam berbagai bidang ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Umumnya di Indonesia, kitab kuning menjadi bagian penting dari kurikulum di pesantren. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kitab kuning mulai diakses secara digital. Digitalisasi kitab kuning memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan mempelajarinya, serta melestarikan teks-teks tersebut dalam bentuk teks yang lebih tahan lama. Kalau dahulu dari kitab-kitab kuning itu dikatakan dari kitab kuning karena menggunakan kertas yang berwarna kuning. Nah, berikutnya tujuan mata literasi di kitab kuning. 1. Kemampuan teknologi. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses, membaca, dan mengkaji kitab kuning. Terus yang kedua, keterampilan riset. Mengembangkan keterampilan riset mahasiswa dalam meneliti teks-teks klasik Islam, menggunakan teknologi digital untuk mengakses, membaca, dan mengaji kitab kuning agar paham dan akan alat sumber digital. Terus berikutnya nomor 3, memahami dan menghargai warisan Islam. Mahasiswa di sini dapat memahami nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam kitab kuning serta menghargai warisan intelektual Islam. Yang keempat, pelestarian budaya. Membantu melestarikan teks-teks klasik dalam melalui digitalisasi dan penyebaran informasi. Yang kelima, kritis dan analitis. Mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam mempelajari dan menginterpretasikan kitab kuning. Literasi digital kitab kuning menjadi penting di era modern ini karena memungkinkan pemahaman yang lebih
luas dan akses yang lebih mudah terhadap sumber-sumber klasik Islam yang pada gilirannya memperkaya dan melestarikan warisan intelektual Islam untuk generasi yang mendatang. Ya, itulah tujuan dari mata kuliah digital literasi di kitab kuning. Yang kita berikutnya soal yang nomor 2. Jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Proses perjalanan dari pesan man arofa nafsahu arofa robbahu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang berarti barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ungkapan ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya self-awareness atau kesadaran diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Jadi kita manusia utawi iki iku sapa wong, utawa iku dalam arti siapa itu manusia yang akan mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses perjalanan kesadaran diri. Satu, pengakuan keterbatasan. Pertama, manusia harus menyadari keterbatasan dirinya baik dari segi fisik, intelektual maupun spiritual. Jadi kita harus mengenal bahwa diri kita itu menyadari benar-benar diri kita, segi kita, intelektual kita maupun spiritual kita. Sebenarnya apa manusia itu? Kalau diurutkan dari awal, manusia itu tidak ada apa-apanya. Hanya kumpulan dari bulu, kulit, daging, darah, otot, daging, tulang, dan sumsum. Jadi manusia itu apa? Tidak ada apa-apanya. Terus identitas, sifat, dan kelemahan. Mengenali sifat-sifat positif dan negatif dalam diri, serta kelemahan dan kelebihan. Dengan seperti itu, kalau kita mengetahui jati diri kita itu hanya segumpal kumpulan dari daging atau tidak punya kemampuan apa-apa, maka kita merasa lemah. Tetapi kalau kita diberi kecerdasan, diberi kelebihan dari otak kita, maka itulah termasuk kelebihan. Refleksi, melakukan refleksi atau introspeksi untuk memahami motivasi, emosi, dan pikiran yang mendasari tindakan seseorang. Maka dengan melakukan refleksi atau introspeksi, maka kita melihat dalam diri kita, tidak melihat keluar, tapi melihat ke dalam, dan maka kita bisa membuat motivasi kita dan emosi kita dan dalam pikiran kita untuk bisa mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua, pencarian jati diri. Pertanyaan eksistensial bertanya tentang tujuan hidup, asal-usul, dan makna keberadaan. Maka kita sering-seringlah bertanya dengan tujuan hidup kita memahami tentang asal-usul kita, dan kita mengetahui arti atau makna keberadaan kita berada di dunia ini, maka proses perjalanan kita akan salah satu proses untuk mengenalkan diri kita. Yang kedua, mencari makna melalui studi, meditasi, dan diskusi. Seseorang mulai mencari makna yang lebih dalam tentang eksistensinya. Studi kita belajar, meditasi kalau dahulu itu dengan bertapa, tetapi kalau sekarang dengan tidak bertapa, tapi bisa tafakur.
berdiam diri, atau bisa dengan itikaf, atau bisa kita berzikir, zikrullah. Dan kita apabila ada suatu permasalahan, maka dengan menggunakan diskusi, maka seseorang melalui mencari makna yang lebih dalam untuk eksistensinya. Yang ketiga, pemahaman tentang hubungan dengan Tuhan. Hablum minallah. Jadi nomor satu, kebergantungan kepada Tuhan, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri dan di sekelilingnya adalah ciptaan Tuhan. Terus kehadiran ilahi dalam diri, memahami bahwa ada aspek ilahi dalam diri manusia yang menghubungkannya langsung dengan Tuhan. Wa nahnu aqrabu ilaihil hablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita. Dengan pemahaman seperti itu bahwa Allah itulah berada dalam diri kita. Kalau dahulu itu ada pelajaran orang-orang tua kita manunggaling Gusti. Atau maksudnya kita itu benar-benar kita itu tidak ada jarak dengan Allah sebagai pencipta kita. Terus nomor 3, penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Tuhan setelah menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas dan membutuhkan petunjuknya, maka kita kembali bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi kemampuan kita, kecerdasan kita, keintelektualan kita itu semuanya dari Allah. Kalau tidak ada ridhonya Allah, maka kita itu tidak apa-apa. Makanya kita tidak boleh untuk merendahkan seseorang, atau kita sebagai guru tidak boleh merendahkan murid, kita sebagai dosen tidak bisa melecehkan mahasiswa, kita sebagai orang tua tidak bisa untuk ibaratnya menganggap sepele atau menganggap rendah kepada anak-anak kita. Di atas langit masih ada langit, di dalamnya lapisan bumi masih ada lapisan-lapisan berikutnya. Maka dengan seperti itu, proses perjalanan kita untuk menuju kepada ilahi, maka kita akan ketemu. Terus nomor 4, pengembangan spiritual. Nomor 1, tazkiyah an-nafs atau penyucian diri. Berusaha menyucikan hati dan jiwa dan sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Awal dari kesombongan itu karena ada sesuatu kelebihan pada diri kita. Dengan adanya merasa lebih dibandingkan orang lain, maka timbullah dari kesombongan. Maka dengan adanya kesombongan membuat orang itu menjadi iri hati. Dengan adanya iri hati, maka timbullah kebencian. Dengan seperti itu, kita awalnya maka kita harus hilangkan penyakit-penyakit itu dengan merendahkan diri. Dengan cara seperti itu, dengan cara spiritual itu, maka kita bisa melaksanakan penyucian diri. Yang kedua, ibadah dan doa. Meningkatkan kualitas ibadah dan doa sebagai bentuk komunikasi dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, niat ibadah kita jangan sampai kita mengharapkan imbalan, atau seakan-akan kalau orang yang beribadah dan orang yang berdoa itu akan mendapatkan surga. Ya, kalau Allah itu menciptakan surga. Kalau enggak, kalau hanya menciptakan neraka saja, apakah kita harus beribadah? Kan ya lucu kalau seperti itu. Maka ibadah kita, doa kita khususkan saja kepada Allah. Jadi dengan seperti itu kita tidak menjadi orang-orang yang hamba atau abdulnya surga, tetapi kita hambanya Allah. Yang kemudian, akhlak mulia. Mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagai refleksi dan pengenalan terhadap Tuhan. Nah, dengan penjelasan yang di atas dari nomor 1, 2, 3, dan 4, yang poin yang ketiga inilah akhirnya timbullah akhlak mulia.
Terus, apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Fitrah atau potensi asli. Nah, manusia perlu mengenali fitrah atau potensi asli yang diberikan oleh Tuhan seperti kemampuan untuk berbuat baik, berpikir, dan beribadah. Terus hati dan jiwa. Mengenali keadaan hati dan jiwa termasuk perasaan, emosi, dan niat. Nah, dari pertama fitrah atau potensi asli manusia, kita mengenali fitrah kita, potensi asli yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti kemampuan baik, terus berpikir, beribadah, tingkatan kita bisa mengatur emosi kita bisa mengatur keinginan kita atau angan-angan kita dengan menggunakan hati dan jiwa, termasuk kita bisa mengendalikan yang dinamakan nafsu tadi. Terus yang ketiga, kelemahan dan kekurangan. Menyadari kelemahan dan kekurangan untuk bisa memperbaiki diri dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu jelas kalau kita itu sebagai manusia itu pasti ada kekurangannya. Dan Allah juga memberikan kelebihan kepada seseorang tersebut. Yang keempat, sifat dan karakter. Memahami sifat dan karakter diri untuk bisa mengembangkan kepribadian yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Yang kelima, tujuan hidup. Mengenali tujuan hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dengan mengenali diri sendiri secara mendalam, seseorang telah memahami bab tentang kesabaran dan kekuasaan Tuhan, serta menjalani hidup sesuai yang diridhai Allah dengan petunjuknya. Jadi, dengan apa yang harus kita harus bisa mengenali dalam diri kita, dalam diri sebagai manusia, dari fitrah. Nomor satu, fitrah potensi asli, hati dan jiwa, kelemahan dan kekurangan, sifat dan karakter, tujuan hidup. Maka itulah perjalanan kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang nomor 3. Nah, jadi soalnya hanya ada 4 tapi jawabnya banyak sekali. Ini baru sekarang soal nomor 3. Bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk peradaban manusia. Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 pilar utama dalam agama Islam yang ketika diintegrasikan secara mendalam, kehidupan individu dan masyarakat dapat membentuk peradaban manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing konsep serta bagaimana prosesnya dalam membentuk peradaban. Yang pertama, iman atau faith. Pengertian iman adalah keyakinan yang kuat dan teguh dalam hati tentang adanya Tuhan Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, itu keyakinan yang kuat bahwa kita itu benar-benar mempercayai akan adanya Allah. Karena apa? Kita melalui dari penciptaan kita, dari awal kita itu diciptakan. Dari mana kita diciptakan? Hanya segumpal mani yang seperti itu. Nah, maka kita kan akan tahu. Oh, jadi kita itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi seperti sekarang ini. Dengan itu, oh kita ini adalah ada yang menciptakan. Terus kita mempercayai adanya malaikat, kitab sudah ada bukti fakta, kita sudah melihat rasul, banyak kisah-kisah yang sudah sekarang bisa dibuktikan
dibuktikan secara nyata dari peninggalannya, dan hari kiamat sudah ada bukti-bukti yang sekarang dan kotak-kotak kita sudah mengalaminya. Dengan seperti itu maka kita timbul keyakinan. Proses pembelajaran mempelajari ajaran agama Islam melalui Al-Quran dan hadis untuk memperkuat keyakinan. Terus pengakuan dan keyakinan mengucapkan dan meyakini dua kalimat syahadat sebagai tanda keimanan. Dalam mempelajari keyakinan kita sebagai umat Islam, kita ada dua panutan yang tidak bisa ditinggalkan adalah kita harus bisa mempelajari dari ajaran-ajaran itu di dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang berikutnya mengucapkan dan meyakini dua kalimat syahadat sebagai tanda keimanan. Maksudnya karena syahadat itu ditempatkan di rukun Islam yang pertama, maka karena ruhnya Islam itu, keyakinan Islam itu berada di dalam syahadat tadi. Di dalam syahadat. Kalau syahadat kita sudah benar, maka ibadah berikutnya itu juga bisa benar. Karena apa? Pengucapan yang pertama itu adalah kita harus yakin dan meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah, hanya Allah lah yang harus disembah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus penerimaan dalam hati, memantapkan keyakinan dalam hati ini tentang keesaan Allah dan ajaran-ajarannya. Dengan penerimaan dalam hati ini mudah kita lakukan karena apa? Mudahnya kita melihat gunung tidak bisa berdiri seperti dan bisa meletus seperti itu, atau kita sewaktu kecelakaan yang harusnya mati tetapi tidak mati, maka la haula wala quwata illa billah. Maka kekuatan semuanya itu yang tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dalam perilaku menunjukkan iman melalui perilaku dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan keyakinan kepada Tuhan. Dengan kita selalu merasa, kita melalui rasa bahwa kita itu tiap hari karena ada bantuan Allah, maka kita tiap hari kita bisa mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melihat mudahnya kita kembali mudahnya kita ngomong, kita bernafas ini, nafas ini. Kalau kita menafas ini, kalau tidak ada kekuatan Allah, maka kita tidak bisa bernafas. Dampak terhadap peradaban, etika dan moral. Iman mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang menetapkan oleh agama. Terus keharmonisan sosial, keyakinan yang sama mengikat individu dalam komunitas yang harmonis dan saling mendukung. Berikutnya, Islam. Pengertian Islam adalah tindakan berserah diri sepenuhnya kepada Allah melalui kepatuhan terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, yang disebut bertakwa. Kalau orang bertakwa pasti dia itu akan masuk surga. Nah, proses agar kita bisa mengetahui dari Islam, pelaksanaan ibadah melaksanakan rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Terus kepatuhan pada syariat, mengikuti aturan-aturan hukum dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, politik. Terus meningkatkan pengetahuan, terus-menerus meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam melalui pendidikan dan studi. Dampak terhadap peradaban,
Kedisiplinan dan tanggung jawab melalui praktek ibadah yang rutin, individu belajar kedisiplinan dan tanggung jawab. Keadilan sosial, implementasi syariah mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan kemajuan, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Terus ihsan. Pengertian ihsan adalah kesempurnaan dalam ibadah dan tindakan beribadah kepada Allah, seolah-olah melihatnya, dan jika tidak bisa membayangkan melihatnya, menyadari bahwa Allah itu selalu melihat kita. Nah, ihsan ini mudah kita lihat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari surat Al-Fatihah tadi. Jadi hanya kepada mulah Allah maksudnya kita menyembah, dan kepada mulah kita minta pertolongan, termasuk kembali kepada Allah. Jadi dengan kita menyempurnakan kita semuanya kembali kepada Allah, ihsan kita, kesempurnaan dalam ibadah dan tindakan, maka kita kembali kepada Allah. Terus proses kesadaran yang terbaik mendorong inovasi, kreativitas, dan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari kita. Terus menggunakan spiritual, mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan. Terus kualitas ibadah, meningkatkan kualitas ibadah dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Perilaku terpuji, berusaha mencapai kesempurnaan dalam semua tindakan dan interaksi dengan sesama manusia. Jadi, dengan kita bisa menjadi orang yang ihsan, itu kalau kita sadar diri, kualitas ibadah kita perbaiki, dan perilaku kita lakukan secara terpuji, dan menggunakan spiritual, meditasi, atau dengan berzikir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak terhadap peradaban, akhlak mulia. Dengan kita mengikuti ihsan mendorong individu untuk berperilaku dengan akhlak yang mulia dan memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Kebersamaan dan kepedulian, mengembangkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mengayomi, saling memahami, dan saling berkomunikasi, maka kita terciptalah dengan kebersamaan dan kepedulian. Motivasi untuk berkarya, dorongan untuk selalu memberikan, saling berbagi, saling mensupport, dan berbagai macam, bahwa kita itu agar bisa menjadi orang-orang yang ihsan, baik buat diri kita, akan kembalinya kepada lingkungan masyarakat di lingkungan kita. Membentuk peradaban manusia. Ketika iman, Islam, dan ihsan diintegrasikan dalam kehidupan individu dan masyarakat, mereka secara kolektif membentuk dasar peradaban yang beradab dan berakhlak mulia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana 3 pilar ini membentuk peradaban. 1. Pembentukan karakter. Individu yang memiliki iman, menjalankan Islam, dan berusaha mencapai ihsan akan memiliki karakter yang kuat, etis, dan bermoral tinggi. Yang kedua, keharmonisan sosial. Ketiganya menciptakan masyarakat yang harmonis dengan hubungan yang didasarkan pada keadilan, kepedulian, dan saling menghormati. Terus yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan. Dorongan untuk mencari ilmu dan inovasi dalam Islam berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus keempat, keadilan dan kesejahteraan. Implementasi syariah memastikan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dicapai dalam masyarakat.
Yang kelima, spiritualitas yang mendalam. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan membawa kedamaian batin dan motivasi untuk berbuat baik. Dengan demikian, iman, Islam, dan ihsan adalah fondasi yang kuat untuk membangun peradaban manusia yang maju, beradab, dan bermoral tinggi. Soal yang nomor 4. Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Karena kebanyakan orang yang sudah melaksanakan sholat, toh ternyata ya seperti itu. Jadi maka sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang salah satu ibadah wajib yang tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga memiliki dampak moral dan spiritual yang mendalam pada diri seseorang, diri seorang muslim. Karena yang melaksanakan sholat hanya orang muslim. Sholat yang benar-benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dilakukan dengan kesadaran penuh, pemahaman yang mendalam. Berikut adalah karakteristik dari sholat yang memiliki efek preventif tersebut. 1. Khusyuk, kehadiran hati dan pikiran. Pengertian khusyuk berarti konsentrasi penuh dan kehadiran hati serta pikiran dalam sholat, menyadari bahwa diri sedang berhadapan langsung dengan Allah. Di sini jangan salah paham, kalau kita seakan-akan sholat itu kita akan berhadapan secara langsung, tetapi terus yang diajak adalah pikiran. Kalau kita mengajak pikiran kita, maka seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Maka akan terwujud bahwa kita bayangan itu ada bayangan Allah. Maka Allah itu tidak bisa dibayangkan. Maka yang dibawa itu adalah bukan pikiran tetapi perasaan, hati. Terus jangan sampai kita membayangkan Ka'bah atau kita membayangkan kiblat kita Ka'bah, itu salah. Maka itu Ka'bah itu hanya batu. Maka kalau kita khusyuknya arahnya ke sana, maka itu syirik bagi kita. Walaupun kita sholat, maka termasuk syirik. Bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada batu. Tidak ubahnya kita menyembah berhala. Jadi jangan kita bawa pikiran, termasuk di kehadiran hati dan pikiran ini maksudnya kerasa khusyuknya itu ikhlas penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus cara mencapainya, memahami makna bacaan, mengerti dan merenungkan setiap bacaan dalam sholat sehingga makna dari bacaan tersebut menginternalisasi dalam hati. Di sini jangan salah paham lagi, kalau mengerti dan merenungkan setiap bacaan, mengerti dan merenungkan setiap bacaan dalam sholat, sehingga makna dari bacaan tersebut menginternalisasi dalam hati. Maksudnya gini, kalau kita berangan-angan, ini waktu saat belajarnya, tetapi pas waktu sholatnya, kita jangan sampai membayangkan per kata ditafsirkan jadi per makna. Maka kita akhirnya sholat kita bukan sholat karena Allah, menyembah kepada Allah, tetapi sholatnya kita akhirnya mengartikan dari bacaan-bacaan yang kita sholat. Maka kita arahnya, pikiran kita akan terarah ke sana. Bukan karena Allah, tetapi kita kembali ke arti. Kita menjadi Abdul arti, bukan Abdul Allah. Kita harus memahami itu. Kita ingat dengan perasaan hati, bukan mengandalkan pikiran saja, tetapi juga mengandalkan hati. Terus menghindari gangguan. Sholat di tempat yang tenang dan jauh dari gangguan serta fokus pada gerakan dan bacaan. Di sini kita
perlu melakukan belajar tentang spiritual kita, meditasi kita. Dengan adanya kita sering belajar zikir, meditasi itu di tempat manapun, seakan-akan kita itu merasa tersendiri untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kesadaran spiritual, menyadari keagungan Allah dan mengingat kebesarannya selama sholat sehingga meningkatkan rasa takut dan cintanya kepada Allah. Maka dengan itu kita imbangi, benar kita takut kepada Allah, tetapi kita imbangi juga kita cinta kepada Allah. Larinya juga ke perasaan. Yang kedua dengan tumak ninah atau ketentraman dan ketenangan. Pengertian ini, tumak ninah berarti melakukan setiap gerakan sholat dengan tenang dan tidak terburu-buru, memberikan waktu yang cukup untuk setiap sholat dalam setiap posisi dalam sholat. Nah, maksudnya kita gerakannya, kita melakukan gerakan sholat itu dengan penuh dengan menjiwai. Terus cara mencapainya, gerakan yang sempurna, melakukan setiap gerakan dengan benar dan sempurna tanpa tergesa-gesa. Itu jelas lah. Konsentrasi pada ibadah, fokus pada ibadah tanpa memikirkan hal-hal duniawi selama sholat. Karena apa? Sholat kita adalah suatu ibadah yang tidak bisa dicampur adukkan dengan dunia. Sebab apa? Contoh waktu kita puasa, kita bisa mencampurkan ibadah puasa kita dengan dunia. Bisa untuk bekerja, bisa untuk berbagai macam. Zakat kita bisa campurkan dengan dunia kita. Haji apalagi kalau tidak ada dunia, kita tidak bisa melaksanakannya. Tetapi kalau sholat, kita fokus hanya tidak bisa dicampur adukan dengan dunia. Jangankan ke dunia, kita berbicara selain bacaan yang ada di dalam sholat saja kita bisa batal. Terus rasa kedamaian. Dalam mengembangkan rasa kedamaian dan ketenteraman hati dengan merenungkan kebesaran Allah dan tujuan dari sholat. Karena apa? Sholat termasuk adalah tiang agama. As-sholatu minat dudin. Istiqomah yang ketiga, konsistensi dan keteraturan. Pengertian istiqomah berarti melaksanakan sholat dengan konsisten dan tepat waktu serta menjadikan sholat sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Cara mencapaiannya, sholat tepat waktu. Selalu melaksanakan sholat pada awal waktu yang ditentukan. Rutin dan teratur, tidak meninggalkan sholat wajib dan menambah dengan sholat-sholat sunnah untuk memperkuat kebiasaan ibadah. Disiplin diri, mendisiplinkan diri untuk menjaga rutinitas sholat meskipun dalam kondisi sulit. Yang keempat, penghayatan dan refleksi. Pengertian penghayatan dan refleksi berarti merenungkan makna dan tujuan dari sholat serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Cara mencapaiannya, nah sekarang dampak sholat dan khusyuk dan tumakninah. 1. Meningkatkan kesadaran moral. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah meningkatkan kesadaran moral dan membantu mencegah pikiran dan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Pengendalian diri, meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dari godaan dan perilaku negatif. Yang ketiga, peningkatan akhlak, membentuk karakter yang lebih baik, memperkuat sifat-sifat seperti sabar, ikhlas, dan tawadhu. Dengan melaksanakan sholat yang khusyuk dan tumakninah, seorang muslim akan membentuk pola yang hidup yang lebih baik, berakhlak mulia, sehingga mampu mencegah diri dari perbuatan yang keji dan mungkar, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.
Terus penghapusan dosa, menjadi sarana untuk memohon ampunan dan menghapus dosa-dosa kecil sehingga hati dan jiwa menjadi bersih. Terus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan meningkatnya kesadaran akan keberadaan Allah dan pentingnya menjalankan perintahnya, seseorang akan terdorong untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat Al-Quran yang relevan, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, karena apa? Awal yang ditanyakan adalah ibadah sholat saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, pertanyaan yang nomor 5 sekarang. Apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Satu soal tapi banyak pertanyaan. Pengertian akhlak dan adab. Akhlak adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada etika atau moral. Secara umum, akhlak dapat diartikan sebagai sifat atau karakter yang memiliki oleh seseorang yang tercermin dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Nah, dalam Islam, akhlak merujuk pada sifat-sifat yang baik dan terpuji yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Adab adalah perilaku atau tata krama yang baik yang mencerminkan rasa hormat, kesopanan, dan tata cara sesuai dengan norma sosial dan agama. Adab mencakup segala bentuk perilaku yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, baik dalam konteks sosial maupun dalam menjalankan ibadah. Hubungan antara akhlak dan adab. Kesamaan, keduanya berkaitan dengan perilaku dan tindakan yang baik. Diajarkan oleh Islam sebagai bagian dari menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Itu kesamaannya. Lah, perbedaannya, akhlak lebih bersifat internal dan mencerminkan sifat atau karakter seseorang secara keseluruhan. Akhlak mencakup nilai-nilai moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan seseorang. Adab lebih bersifat eksternal dan berkaitan dengan tata krama serta perilaku sopan yang diharapkan kepada manusia itu bisa beradab sosial dan berdampak pada ibadah. Tujuan Rasulullah dalam menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, sabda beliau maksudnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ruang lingkup akhlak dan adab. Ruang lingkup akhlak. 1. Akhlak kepada Allah. Taat beribadah dan mengikuti perintahnya, ikhlas dalam setiap amal perbuatan, tawakal dan rasa syukur kepadanya. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, berbuat baik dan adil kepada semua orang, jujur, amanah dalam setiap urusan, menghormati hak-hak orang lain dan menjalin hubungan baik. Akhlak kepada diri sendiri. Nah, yang ini tercantum hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Terus ruang lingkup adab. Adab dalam ibadah.
menjalankan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, membaca Al-Quran dengan tartil dan penuh penghayatan, berwudu dengan benar dan bersih sebelum ibadah. Khusyuk dalam membaca Al-Quran atau kita ingat dalam membaca Al-Quran dengan tartil dan penuh penghayatan ini jangan sampai kita itu salah tangkap dengan membaca yang penuh dengan penghayatan dengan nada yang begitunya, akhirnya kita melupakan akan membuat kekhawatiran bahwa kita itu akan terbawa ke perasaan yang menghilangkan tujuan ibadah sholat tadi. Terus adab dan dalam keluarga, menghormati orang tua dan berlaku baik kepada mereka, mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, menjaga hubungan harmonis antara suami dan istri. Intinya kita harus berbuat adab kita kepada keluarga kita. Adab dalam masyarakat, bersikap ramah dan sopan kepada tetangga, bergaul dengan teman kerabat dengan baik, menghormati tamu dan memperlakukan mereka dengan baik. Adab dalam belajar dan mengajar, menghormati guru dan berterima kasih atas ilmu yang diberikan, belajar dengan tekun, tidak meremehkan pelajaran, terus mengerjakan ilmu dengan ikhlas dan sabar. Intinya takdim lah, kita itu harus takdim kepada guru. Kesimpulan, akhlak dan adab merupakan dua konsep yang saling terkait dan saling melengkapi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mencakup nilai-nilai moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan. Adab sebagai bagian dari akhlak, lebih menekankan pada perilaku eksternal dan tata krama yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengamalkan akhlak dan adab yang baik, seorang muslim dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan mendapatkan keridhaan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesailah sudah dari soal UTS dari nomor 1 sampai nomor 4 kita sudah bahas satu persatu. Semoga ini telah selesai dan dari jawaban-jawaban telah semoga tidak ada yang ketinggalan untuk menjawab dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Dan akhirnya yang dapat saya berikan jawaban ini semoga mendapatkan sesuai apa yang diinginkan oleh dosen kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.